Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kawan-kawan Sidatani dimanapun Anda dan juga kalian berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun ya. Amin amin ya robbal alamin. Di dalam kesempatan kali ini saya akan mereview ya, dimana biasanya saya berbicara tentang masalah tanaman cabai-cabean ya. Masih juga ada saya memiliki tanaman cabai-cabean, ada cabai, ada juga cabai rawit, cabai merah ya. Namun kali ini saya akan berbicara tentang bagaimana pokok utama saya di dalam berbudidaya cabai dan juga seluruh tanaman yang saya budidayakan di lahan saya ya. Terutama tanaman pepaya. Ada juga di sini saya menanam talas pratama ya kawan. Kita masuk ke bahan pokoknya yang selalu saya tidak ketinggalan ya kawan. Ini bisa dilihat di hadapan saya baru saja melakukan pemupukan. Untuk kali ini saya pemupukan ke tanaman talas pratama saya yang berusia sudah 2 bulan ya kawan. Sudah berusia 2 bulan dan belum ataupun tidak saya pupuk dengan pupuk sintetis sama sekali, dan seperti ini hasilnya ya, dengan cara yang sudah juga pernah saya sampaikan ya. Namun kali ini saya akan mereview kembali di mana bentuk daripada pupuk kandang ataupun kompos yang saya fermentasi ya, bukan fermentasi saya komposkan ya, saya komposkan secara alami tanpa menggunakan alat bantu ataupun obat-obat bantu lainnya ya kawan. Hanya seperti ini saja. Pernah saya katakan, dari kandang langsung ya saya masukkan ke sini, saya letakkan di sini saja dan saya tutup rapat dengan menggunakan plastik ya. Dengan cara seperti itu maka bisa dilihat hasilnya akan seperti ini di usia kurang lebih 6 bulan ya kawan. 6 bulan. Jadi seperti itu yang saya lakukan. Selalu saya melakukan bank ya, ataupun tabungan pupuk. Jadi sebelum saya memakai pupuk yang sudah siap pakai, saya sudah melakukan penimbunan kembali pupuk yang baru keluar dari kandang dan saya timbun untuk ke tanaman selanjutnya ya kawan. Jadi seperti ini untuk tanam maksud saya pupuk yang memang sudah siap untuk kita gunakan tanpa menggunakan M4 ataupun dekomposer lain-lainnya ya kawan. Hanya seperti itu saja, dan dengan seperti itu hasilnya akan seperti ini. Kita taruh saja di lahan ataupun di pekarangan ya, kita tutup seperti ini saja sudah. Tunggu sampai 6 bulan ya kurang lebih. Lebih lama lebih bagus ya kawan, lebih baik. Namun kalau kita ingin cepat-cepat menggunakan ataupun kita buru-buru menggunakan ya minimal di 6 bulan ya kawan. Bisa dilihat hasilnya seperti itu. Ini pepaya saya yang sudah berusia 3 tahun lebih ya kawan, dan hampir sudah saya tebang semuanya. Namun ada beberapa ya hanya untuk pribadi saja ya, hanya untuk konsumsi pribadi saja, karena saya sudah melakukan penebangan semuanya dan saya berniat untuk saya ganti dulu untuk tanaman di musim kali ini ya kawan. Jadi 3 tahun lebih saya melakukan budidaya tanaman pepaya California, dan kali ini sudah saya lakukan penebangan hampir 80% sudah selesai dan sudah saya susulkan dengan tanaman talas pratama ini ya. Ini talas pratama di usia 2 bulan, varietasnya P2 ya kawan, pratama 2. Dan juga saya juga melakukan penanaman P3 ada juga di salah satu titik lahan yang lain. Seperti ini ya kawan bentuknya. Masih juga ada bentuk-bentuk ya kohenya, namun sudah cukup lunak ya, maksud saya
gembur. Kalau memang bentuknya masih ada terlihat, namun kalau kita pecah ini sudah sangat mudah ya kawan. Udah hancur, mudah hancur. Ditandai dengan seperti ini, tidak ada bau kotoran hewan sama sekali, sudah bercampur tanah seperti ini, sudah sangat bagus, aman, dan sangat hemat tentunya ya kawan. Dengan cara seperti itu saja, tanaman-tanaman apapun yang saya tanam alhamdulillah bisa berkembang subur dan baik ya. Bisa dikatakan saya sangat jarang sekali menggunakan pupuk-pupuk sintetis khususnya di lahan ini, dan saya tidak pungkiri juga tetap menggunakan ya pupuk-pupuk sintetis untuk salah satu macam tanaman budidaya, yaitu biasanya saya banyak menggunakan di tanaman cabai. Namun khususnya di lahan ini benar-benar real saya menggunakan pemupukan dengan secara organik, dan juga pengobatan-pengobatan yang memang bisa dikatakan murni organik ya. Jadi seperti ini, memang untuk pengobatan sudah berkali-kali saya pernah sampaikan bahwasanya untuk pengobatan memang sangatlah saya tidak merekomendasikan ya untuk menggunakan organik. Namun saat ini benar-benar saya uji coba ya kawan, dengan menggunakan benar-benar real organik semuanya yang ada di kebun ini, untuk cabai, untuk pepaya, dan semua tanaman yang ada di lahan ini khususnya benar-benar real menggunakan organik. Dengan cara seperti itu saja yang sudah saya sampaikan tadi. Namun kalau untuk cabai sendiri, pupuk boleh menggunakan real murni organik, namun kalau untuk pengobatan ya kawan, saya anjurkan jangan sampai tidak menggunakan untuk sintetis, karena memang benar-benar untuk penyakit dan juga hamanya kalau di tanaman cabai sendiri saya bisa dilihat sendiri ya kawan, seperti ini. Kenapa saya biarkan seperti ini juga, saya tidak lakukan penyepraian menggunakan insektisida ataupun fungisida ya, karena di saat ini ya kawan, tentunya mudah-mudahan hanya di tempat saya ya, mohon maaf, cabai sangat minim ya harganya. Jadi kalau kita hitung-hitungan untuk penyepraian, pengobatan terlalu tipis ya kawan. Jadi saya biarkan seperti ini saja, toh masih ada beberapa yang bisa saya panen dan tanpa mengeluarkan modal sama sekali. Hanya untuk pemetikan juga bisa dilakukan saya sendiri ya kawan. Jadi mungkin seperti itu tentang pupuk pokok yang saya gunakan di khususnya lahan ini ya kawan. Dengan bisa dilihat kawan-kawan semuanya, tanaman-tanaman saya di sini alhamdulillah cukup bagus, berkembang baik, dan sampai saat ini saya masih tetap percaya dan menggunakan pupuk tersebut dengan cara saya lakukan metode-metode seperti itu ya kawan. Hanya saya letakkan saja, tidak usah ribet-ribet, ataupun mungkin kawan-kawan yang banyak waktu, ada waktu luang, mungkin bisa ada modal juga, bisa dicampurkan dengan bahan-bahan yang lebih mempercepat dekomposer pupuk kandang tersebut ya kawan. Namun demikian ya kawan, walaupun tidak menggunakan apapun, bisa dilihat benar-benar real saya tidak melakukan bantuan daripada dekomposer apapun, hanya mengandalkan mikroba-mikroba yang ada, dan alhamdulillah hasilnya seperti ini ya kawan. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semuanya. Salam pejuang pangan, salam petani, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.